Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ika Nur Kamarina Safitri, peserta Latsar CPNS BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan, golongan 3, angkatan 25. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Ini adalah flowchart yang saya lakukan pada analisis isu efektivitas kinerja pada tupoksi saya sebagai pengelola pengadaan barang dan jasa. Pertama-tama, kita akan melakukan identifikasi masalah yang ada. Kemudian, hasil dari identifikasi masalah tadi akan kita analisa, atau lebih tepatnya kita tapis dengan menggunakan metode APKL kualitatif untuk mendapatkan permasalahan yang memenuhi syarat untuk dilanjutkan analisanya dengan metode USG. Hasil dari metode USG akan kita analisa kembali dengan menggunakan analisa Fishbone. Dan hasil yang didapatkan dari analisa tersebut akan kita jabarkan dengan menggunakan metode SWOT yang akhirnya akan mendapatkan rekomendasi alternatif sebagai hasil akhir. Adapun identifikasi masalah yang ada, pertama, sarana dan prasarana penunjang pelayanan belum lengkap. 2. Sistem administrasi tidak tertib. 3. Sistem pelayanan front office kurang efektif. 4. Tidak memiliki form checklist kerja untuk mengidentifikasi dan mengontrol penyelesaian pekerjaan. Dari masalah-masalah tersebut akan kita tapis atau kita kerucutkan kembali dengan menggunakan metode APKL kualitatif seperti yang dapat dilihat pada tabel. Dari 4 permasalahan yang ada 2 permasalahan yang memenuhi syarat, yaitu sarana dan prasarana penunjang pelayanan belum lengkap dan sistem administrasi tidak tertib. Dari hasil analisis dengan menggunakan metode APKL kualitatif, kita analisis kembali dengan menggunakan metode USG untuk mendapatkan satu isu yang akan kita jadikan isu strategis dalam analisa ini. Dapat dilihat pada tabel, sarana dan prasarana penunjang pelayanan belum lengkap mendapatkan skor tertinggi dengan total skor 14. Isu strategis yang sudah kita tapis dengan metode USG tadi akan kita analisis kembali dengan menggunakan metode Fishbone. Sarana dan prasarana penunjang pelayanan belum lengkap menjadi pokok permasalahan yang akan kita identifikasi kenapa hal tersebut menjadi permasalahan. Dengan menggunakan analisa Fishbone, dapat kita lihat ada 4 indikator yang menunjang isu strategis tadi. Yang pertama ada faktor lingkungan, yaitu tidak tersedia ruang konsultasi di front office, kemudian tidak tersedianya PC, meja dan kursi yang layak untuk menunjang pelayanan konsultasi atau pendampingan. Kemudian yang kedua adalah anggaran, yaitu kurangnya kesiapan penganggaran untuk penambahan atau perbaikan sarana prasarana kantor. Yang ketiga adalah metode, di mana proses perencanaan pengadaan dilakukan 1 tahun sebelum pelaksanaan. Jadi ketika kita ingin mengadakan penambahan sarana maupun prasarana, itu harus dianggarkan 1 tahun dulu sebelum terrealisasi. Kemudian yang terakhir adalah masalah SDM, yaitu kurangnya kesadaran untuk menjaga sarana dan prasarana yang ada. Dari analisa Fishbone tadi, dapat kita lihat ternyata isu yang kita ambil memang patut untuk dijadikan isu strategis yang perlu kita selesaikan. Isu tadi akan kita analisa kembali dengan menggunakan metode SWOT, di mana dengan menggunakan metode SWOT, kita akan melihat strength, weakness, opportunities, dan threats dari isu yang kita ambil tadi. Dari isu sarana dan prasarana penunjang pelayanan belum lengkap, didapatkan strength, kinerja pelayanan lebih optimal, peningkatan efektivitas kerja ASN, weakness, ASN kurang nyaman dalam bekerja, pelayanan ASN menjadi tidak optimal, opportunities, kualitas pelayanan meningkat, kinerja ASN lebih optimal, dan threats, efektivitas kerja ASN menurun, penurunan kinerja pelayanan. Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, maka didapatkan rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Untuk isu sarana dan prasarana penunjang pelayanan belum lengkap, dapat diberikan 3 alternatif penyelesaian. Yang pertama, memiliki sarana yang menunjang proses pelayanan, di mana tahapannya adalah melakukan inventaris kelayakan sarana yang tersedia, melakukan perbaikan pada sarana yang ada, dan mengusulkan penambahan sarana baru. Dengan hasil yang diharapkan
adanya sarana yang mendukung kinerja ASN. Kemudian alternatif yang kedua adalah memiliki prasarana yang mendukung. Tahapan yang dapat dilakukan antara lain menata ulang ruang kantor yang ada, serta mengalihfungsikan ruangan yang terbengkalai. Sedangkan alternatif ketiga adalah inventaris sarana dan prasarana kantor. Dapat kita lakukan dengan cara inventaris secara berkala sarana dan prasarana kantor, menjaga sarana dan prasarana yang ada, serta berkoordinasi segera apabila ada barang yang rusak saat digunakan. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu yang telah saya tampilkan. Demikian paparan dari saya. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.